Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan Selamat selamat siang, Bu. datang dalam acara sosialisasi PKL Terpadu Expo 2025 Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dosen, mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MM, MKom, MPD, IPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dr. Diah Puspitasari MKom. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Bapak Adi Supriyata MKom. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Rahmat Adi Purnama MKom, yang kami hormati Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Kota Tasikmalaya Bapak Agung Baitul Hikmah MKom, yang kami hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya Bapak Dede Supriyadi MKom, yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta PKL Expo 2025 dengan penuh semangat dan antusias. Baiklah, kegiatan PKL ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, khususnya pada program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. PKL menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia industri, serta sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dalam dunia nyata. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memaparkan acara dalam kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi sosialisasi PKL terpadu, kemudian yang keempat teknik Expo 2025, berikutnya tanya jawab, dokumentasi, dan penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, mohon bersikap sempurna. Selanjutnya memasuki sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi sosialisasi PKL terpadu oleh Bapak Dedi Supriyadi MKom. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, mari kita berpantun terlebih dahulu ya. Jangan lupa bilang cakep. Siap? Jalan-jalan naik sepeda. Cakep. Cakep. Ban bocor malah nyasar ke sawah. Cakep. Cakep.
PKL Expo akhirnya tiba. Yang pamer Cakep. karya, semoga enggak salah data. Amin. Satu lagi, pasang headset dengerin lagu. Lagu Cakep. Ya, kita bikin gagal fokus. Cakep. Sesi materi sudah menunggu. PR Cakep. PKL kalian makin serius. Amin. Baiklah, Cakep. langsung kita sambut ke sesi pertama pemaparan program sosialisasi PKL 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Supriyadi Mkom. Kepada Bapak Dedi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Wabarakatuh. kepada Bu Ai yang sudah memberikan waktunya buat menyampaikan sekilas atau pandangan ya persiapan dalam rangka menghadapi PKL, PKL, program kerja lapangan terpadu ya. Di sini ada embel-embel di belakangnya terpadu. Jadi maksudnya bukan hanya nanti sosialisasi untuk PKL saja. Saya belum share ya. Belum, Pak. Nah, hari ini kita melaksanakan sosialisasi praktek kerja lapangan secara terpadu ya. Jadi maksudnya bukan hanya kita atau kami hanya mensosialisasikan PKL saja, tetapi nanti terkait dengan mata kuliah yang ada di semester 5. Misalnya nanti PKL dengan mata kuliah yang lain supaya terintegrasi. Jadi Anda itu hanya melakukan satu kali tugas tapi untuk beberapa mata kuliah. Maka disebutnya secara terpadu ya. Kemudian nanti luarannya itu akan dibuat exponya gitu ya, akan ada pamerannya terkait dengan PKL tersebut. Itu sebagai pembuka ya. Nah, kita juga perlu menyampaikan ini visi misi ya untuk perguruan tinggi kita menjadi program studi unggulan dalam menghasilkan lulusan bidang sistem informasi berjiwa entrepreneur untuk mendukung ekonomi kreatif 2033. Ini misinya ya. Kemudian ini juga perlu disampaikan juga bahwa profil lulusan yang makanya nanti di semester 5 juga nanti ada sertifikasi kompetensi ya. Nah, jadi untuk menjadi ahli media programmer. Nanti ini juga akan dijadikan sebagai syarat nanti Anda kalau misalnya mengambil ijazah ya. Jadi harus sudah mempunyai sertifikasi. Nah, perlu saya mengingatkan kembali mata kuliah yang semester sebelumnya, misalnya apa namanya di semester 4 ya. Jadi kita evaluasi apakah masih ada nilai yang perlu diperbaiki atau tidak ya. Atau harusnya Anda paham ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu tidak tahu ya. Padahal dari lembaga kita sudah menyediakan kalender akademik. Nah, jadi kalender akademik itu adalah agenda secara akademik yang sudah disusun gitu kan untuk 1 tahun satu penuh ya 1 tahun itu sudah tersedia tanggal-tanggalnya maka harus Anda memilih dan memilah tanggal-tanggal penting misalnya kapan UTS, kapan UAS, kapan tayang kartu hasil studinya dan seterusnya. Kalau misalnya ada yang perlu di-hair maka Anda harus melakukan perbaikan ya dari daftar hair, kemudian kapan ujiannya dan seterusnya. Nah, ini juga perlu diingat untuk mahasiswa ya, apa
pembayaran kuliah gitu kan, pembayaran kuliah karena sudah terjadwal juga, tidak terlalu cepat, apalagi terlambat kan di BSI itu sudah sesuai dengan waktunya ya, tanggalnya sudah ditentukan. Nah, kalau terjadi keterlambatan pembayaran mengakibatkan nanti Anda itu tidak terregistrasi di perguruan tinggi di PD Dikti ya, jadi tidak tercatat di database di Dikti gitu sih. Nah, jadi kalau terlambat bayar kuliah, maka segera kontak ADM, misalnya eh, uangnya belum siap atau bagaimana. Pokoknya ada komunikasi lah supaya Anda tidak dianggap misalnya mengundurkan diri atau cuti gitu kan, harus cuti kalau sudah lewat tanggalnya. Nah, misalnya ada kasus seperti ini ya. Jadi sampai semester sekarang misalnya di sini ada beberapa mata kuliah D-nya sampai ada 6. Nah, ini harus segera diperbaiki, jangan sampai ditumpuk semester 6 dan seterusnya sehingga nanti akan menghambat misalnya nanti kan ada di tugas akhir dan seterusnya. Jadi di sini harus apa namanya? Harus segera diperbaiki ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kenapa rata-rata yang D atau E itu nilainya dari mana biasanya itu tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian pada saat tes atau UAS tidak hadir ya. Nah, seperti itu. Ini kasus-kasus yang pengalaman berdasarkan mahasiswa ya, yang kebanyakan yang menjadi mahasiswa bermasalah yang selalu koordinasi setelah nanti menjelang tugas akhir datang ke prodi gitu. Masalahnya saya masih banyak hair, tapi mau misalnya tugas akhirnya bareng dengan yang normal yang nilainya tidak ada masalah gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus segera tobat dari sekarang ya, mumpung masih semester 4. Jadi segera perbaiki nilainya sehingga tidak ada kendala di selanjutnya. Jadi minimal nilai itu C ya kan, yang tidak perlu diperbaiki itu C. Jadi kalau C itu sifatnya opsional, mau diperbaiki ataupun tidak itu nggak apa-apa. Kalau C itu sudah dianggap lulus. Tapi kalau misalnya mau diperbaiki itu maksimal kalau hair itu adalah ke nilai B. Jadi tidak ada nilai hasil hair itu jadi A. Nah, ini dampak lainnya ini ada misalnya kesulitan menyusun tugas akhir kan kalau eh, apa nilai-nilai tadi gitu kan. Karena materi tugas akhir itu adalah akumulasi dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian nanti ada kesulitan dalam memberikan jawaban pada saat ujian sidang juga karena pada saat ujian sidang nanti yang ditanyakan hal-hal yang terkait dengan materi perkuliahan. Nah, ini ya beberapa langkah yang harus ditempuh ya. Semester 1-4 ini masih misalnya ada nilai D atau E segera selesaikan ya target minimal lulus ya C. Kemudian nanti di semester 5 dan 6 itu jangan sampai ada lagi nilai terulang, ada nilai D atau E. Kemudian semester 5 dan 6 nanti mengikuti perkuliahan seluruhnya kan secara learning, nanti tidak ada yang tatap muka ya. Kemudian nanti sertifikasi ini wajib untuk semua lulusan eh, dari BSI itu sudah diwajibkan. Terus nanti juga berkaitan dengan PKL maka harus di pedomannya ya, pedoman untuk PKL-nya. Meskipun sekarang kan belum tayang ya, makanya saya sesegera mungkin karena di web juga belum tayang, karena nanti tayangnya kan menjelang perkuliahan atau awal perkuliahan di September. Sedangkan Anda sudah pada mengikuti sudah berjalan PKL-nya. Makanya nanti supaya tidak terlalu jauh kesesatannya ya, takutnya kan tidak sesuai dengan pedoman. Nah, maka perlu diadakan sosialisasi ini. Nah, ini juga saya memaparkan di sini adalah untuk pemahaman dan persiapan di semester 5 dan 6 ya.
Jadi kaitannya dengan bukan hanya dengan PKL gitu. Nah, ini perlu diketahui bahwa di semester 5 itu ada berapa mata kuliah? Jadi ada mata kuliah sistem operasi, kemudian ada jaringan komputer, ada praktek kerja lapangan, ada proyek sistem informasi. Ini nanti akan dijadikan sebagai capstone project gitu ya, proyek sistem informasi. Kemudian yang satu lagi digital kreatif. Nah, jadi mata kuliah ini yang ada di semester 5 ini bisa dijadikan eh, terintegrasi lah ya, terpadu gitu kan. Misalnya nanti antara praktek kerja lapangan dengan proyek sistem informasi itu bisa jadi satu topik misalnya. Objeknya itu bisa jadi satu, nanti satu tugas. Jadi cukup tugasnya cukup satu tapi nanti untuk dua mata kuliah. Bahkan sampai bisa digabung dengan digital kreatif. Nah, jadi kan nanti yang akan dipelajari di digital kreatif itu adalah misalnya coding dengan AI ya, gitu kan. Kemudian analisis data dengan AI, konten kreatif juga itu kan mendukung untuk project dan praktek kerja lapangan nanti untuk tugas-tugasnya. Nah, perlu diketahui juga di digital kreatif juga nanti yang perlu digarisbawahi, misalnya nanti kan AI itu menjadi tren kebutuhan SDM yang menguasai AI, apa yang kaitannya dengan generatif AI ya. Jadi ya itu tidak akan menggantikan manusia, tetapi ya akan mengubah cara kerja kita. Jadi ini mungkin nanti topiknya ya yang kita pelajari nanti di digital kreatif. IA juga ini menjadi tool untuk belajar, tetapi bukan menjadi joki. Jadi bukan sebagai tool saja gitu kan. Jadi bukan hanya apa namanya kita membuat langsung saja dengan AI, tapi hanya sebagai tool saja supaya lebih mudah saja mempercepat lah gitu ya. Tapi tetap harus di apa namanya ditelaah kembali gitu. Jadi kita tidak akan digantikan sama AI, tapi kita akan digantikan orang yang menguasai AI. Jadi kita harus menguasai AI. Jadi sekali lagi ini yang ada di semester 5 ya. Jadi ada 5 mata kuliah. Jadi bisa diintegrasikan ini mata kuliah praktek kerja lapangan dengan proyek sistem informasi, karena proyek sistem informasi ini akan dijadikan capstone project ya. Jadi nanti ada keluarannya hampir sama dengan yang ada di PKL dan didukung oleh mata kuliah digital kreatif. Kemudian ini di semester 6. Nah, kaitannya nanti dengan tugas akhir ini juga akan apa namanya sangat membantu sekali ya kalau misalnya di semester 5 kita sudah melaksanakan dengan baik sehingga nanti di semester 6 khususnya tugas akhir akan lebih mudah lagi. Jadi 90% untuk tugas akhir sudah dilaksanakan di semester 5. Ya, jadi nanti kita akan atau saya akan menyampaikan bagaimana nanti cara ininya ya mensiasatinya ya supaya nanti di semester 6 itu Anda lebih mudah. Nah, jadi di semester 6 ada kepemimpinan dan manajemen organisasi, etika profesi informatika, dan tugas akhir. Nah, jadi untuk tugas akhir bisa itu dari caption project sama dari hasil apa namanya PKL itu bisa dijadikan untuk tugas akhir. Seperti itu. Nah, ini konsep pembelajaran nanti di semester 5 dan 6. Jadi yang harus Anda pahami tadi kan untuk pemahaman dan kesiapan di semester 5 dan 6 itu karena dilaksanakan secara daring gitu ya. Jadi Anda itu harus aktif di menu chat misalnya nanti kan kalau ada menggunakan learning atau di grup ya, di grup Anda harus selalu mantau ya. Meskipun tidak komen kan biasanya diam ya. Ya, yang penting Anda menyimak apa yang disampaikan dari dosen atau dari informasi-informasi penting Anda harus paham gitu ya. Kemudian mahasiswa juga wajib mengikuti perkuliahan secara e-learning sesuai dengan jadwal.
keaktifan mahasiswa dalam learning berpengaruh juga akan proses belajar mengajar. Ini ya yang perlu dipahami dalam konsep perkuliahan. Nah, mungkin saya akan menyampaikan ini ya yang tadi ini kan adanya di semester 5 ya, tadi kan PKL, kemudian capstone project, nanti kaitannya dengan tugas akhir. Nah, capstone project itu kan di mata kuliah Project Sistem Informasi kan di semester 5. Bahwa syaratnya PKL sama capstone project itu adalah yang di apa kaitannya dengan masyarakat atau dunia nyata. Nah, itu kan semuanya sudah terpenuhi. Jadi Anda itu melakukan magang atau riset kan di instansi atau di komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu kan sudah pasti kan ini syaratnya capstone project itu sudah terpenuhi. Jadi di masyarakat dan di dunia nyata. Nah, kemudian bagaimana yang ada di capstone project itu? Jadi konsep ilmiahnya ini di caption project itu luarannya harus berupa aplikasi, kemudian ada laporan caption project, kemudian nanti serah terima dan Anda mendapat sertifikat penghargaan dari tempat magang atau dari mitra kan ini seperti ini. Sehingga nanti pada saat tugas akhir Anda kan tinggal melengkapi saja kan ini sudah ada laporan TA-nya kan diambil dari sini, dari caption project atau dari hasil PKL. Anda laporan TA-nya misalnya manual book-nya kan kalau di sini sudah dibuat berarti di sini sudah ada gitu. Berarti tinggal melengkapi saja. Atau misalnya nanti kan prodi juga akan misalnya menyiapkan satu outline di tugas akhir kan selama ini tugas akhir itu diambil dari PKL ya. Judulnya itu kan dari PKL. Sehingga ya kalau diambil langsung dari PKL di sini kurang apa berkualitas lah karena kan tidak ada bimbingan ya karena selama ini pembimbingnya kan dari dosen PA kan jadi tidak terlalu mendetil lah bimbingannya cukup misalnya hanya pada saat konseling saja gitu ya jadi sekali lagi dalam PKL kan pembimbingnya oleh dosen PA gitu sedangkan caption project juga nanti ini pembimbingnya siapa oleh dosen pengampu sehingga sebenarnya dalam hal ini caption project sama PKL itu kan dua hal yang berbeda ya. Pembimbingnya kalau di sini kan dosen PA di PKL. Sedangkan di caption project adalah dosen pengampu gitu. Tapi meskipun nanti mata kuliah ini berbeda kan ini bisa dijadikan satu. Objeknya sama gitu. Misalnya caption project itu kasusnya yang ada di tempat PKL. Meskipun nanti misalnya laporannya masing-masing gitu kan ya karena kan dosen apa PKL itu dibimbing pembimbingnya adalah dosen PA di sini oleh pengampu tapi nanti kan objeknya sama nah jadi bisa dijadikan untuk bahan untuk tugas akhir seperti ini jadi kan tinggal melengkapi saja lembar-lembar apa yang dibutuhkan misalnya di dalam tugas akhir ada lembar pengesahan lembar konsultasi kesediaan publiknya dan lain-lain ya seperti itu. Nah, ini kan kalau concern project itu wajib berkelompok ya. Nanti perlu saya sampaikan berarti minimal 3 orang. Kalau di PKL itu kan bagusnya itu berkelompok. Tapi misalnya sekarang pasti ada yang sudah berjalan kan. Misalnya ada yang 1 orang atau kemudian di dalam tempat PKL atau mitranya juga misalnya hanya menerima 1 orang gitu kan. Tidak mungkin misalnya antara kelompok di caption project dengan di PKL itu sama. Kan seperti itu kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, itu kalau begitu bagaimana? Itu suatu masalah kan. Yang baik itu yang belum sekarang mungkin belum punya kelompok berarti bisa di caption project kelompoknya sama dengan PKL itu sama. Orangnya bertiga itu sama. Tapi kalau misalnya di caption project dengan PKL berbeda orangnya gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, nah bisa ada alternatifnya seperti ini, ya. Jadi bisa saja, misalnya kalau ini bisa maksudnya cari lagi untuk caption project bisa seperti ini, misalnya cari tempat
Contohnya misalnya Dasawisma yang ada kegiatannya misalnya kan pendataan apalah gitu kan, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Jadi maksudnya berbeda dengan kelompok PKL kan seperti itu. Atau misalnya di dinas pemuda olahraga atau apalah pokoknya bisa yang dijadikan objek ya. Sehingga nanti kan bisa dijadikan untuk membuat karya ya, ada aplikasi gitu, laporan akhirnya seperti itu. Pokoknya nanti caption project itu harus ada keluarannya yaitu nanti HKI gitu kan, HKI atau laporan aplikasi lah atau menghasilkan suatu produk aplikasi seperti itu. Nah, nanti di dalam tugas akhir juga kan ini tinggal melengkapi saja. Laporan TA outline-nya dibuat sama dengan di caption project, manual book, HKI, lembar pengesahan dan lain-lain ini tinggal melengkapi saja. Seperti itu ya. Nah, itu ya yang perlu disampaikan kaitannya dengan mata kuliah di semester 5. Nah, kemudian apa itu praktek kerja lapangan ya? Merupakan suatu kegiatan akademik yang diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam rangka usaha menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya di dalam kelas serta memperluas wawasan pada kegiatan nyata di program studi masing-masing. Nah, jadi maksudnya Anda itu melakukan PKL itu bukan hanya apa namanya tidak usah menghasilkan apa namanya ya menerapkan teori gitu kan apa yang didapat di apa teori dan pengetahuan ini selama di kelas dan nanti akan mendapat wawasan juga di tempat nyata di tempat riset atau PKL-nya. Nah tujuannya ini mempersiapkan menjadi tenaga profesional disiplin kreatif jujur ya untuk meningkatkan etos kerja sekaligus melatih diri dalam penguasaan bidang ilmu yang telah dipelajari di masing-masing kurikulum. Jadi antara mencari link and match-nya gitu ya. Kalau teorinya di kelas, kemudian apa namanya praktek secara nyatanya di perusahaan atau di tempat Anda PKL seperti itu. Nah, tetap ya kalau untuk magang ini riset atau PKL itu waktunya sama. Mudah-mudahan ini sesuai dengan di buku pedoman ya meskipun saya kira tidak akan berubah. Ini dari tahun 2024 ya. 2023 2024 seperti ini. Jadi tetap ini rank waktunya itu minimal 3 bulan. Antara 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi berarti minimal Anda itu 3 bulan lah ya, rata-rata 3 bulan. Ada juga yang meminta sampai 6 bulan ya. Sehubungan dengan tidak adanya lagi apa namanya MBKM sekarang, tidak ada magang ya. Sekarang juga ada yang magang berdampak, tapi kan saya kira dari Anda juga belum ada yang benar-benar diterima di program pemerintah tersebut. Jadi kebanyakan sekarang magangnya atau risetnya adalah di tempat yang reguler ya, jadi tidak ada konversi nilai, sehingga hanya untuk mata kuliah PKL saja. Jadi yang disarankan misalnya di PT, boleh di CP, di Pirma, di Perum, Perum ya, bukan perumahan ini ya, perusahaan Perum itu kayak perhutani dan sebagainya. Usaha dagang, PD, koperasi, atau di lembaga sosial, di yayasan, di instansi pemerintah, di lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan seterusnya ya. Kecuali ini yang di cetak merah tidak termasuk misalnya di BEM, di Himasi itu kan itu tidak tidak boleh. Ini semua adalah yang berbadan hukum ya. Jadi misalnya kalau PT itu kan punya punya izinnya gitu kan CP
ada SIUP dan seterusnya. Kalau pemerintah kan pasti itu adalah lembaga atau instansi pemerintah itu pasti kan resmi lah ya lembaga dan seterusnya. Jadi tempat-tempat yang dipilih itu harus minimal kan ada kopnya, ada stempel dan seterusnya seperti itu karena nanti kan ada surat keterangan dari mitra itu harus ada kopnya, ada stempel dan tanda tangan misalnya oleh pimpinan dari sana. Nah, PKL juga dilaksanakan ini semester 5 ya, kemudian bisa perorangan atau berkelompok, terdiri maksimal 3 orang. Nah, kalau nggak salah, semester kemarin juga sudah tidak ada proposal ya. Jadi Anda tidak diwajibkan lagi membuat proposal. Tetapi kalau misalnya dari perusahaan tersebut Anda harus membuat proposal, ya harus buat gitu. Tapi maksudnya kenapa di sini saya coret proposalnya itu karena tidak perlu diupload. Karena tahun-tahun sebelumnya sih proposal itu kan harus diupload, tapi mulai tahun kemarin kayaknya tidak diupload, cukup laporannya saja. Tapi dosen PA juga mungkin Anda mengharuskan membuat proposal dulu, berarti harus buat lah ya proposalnya. Nah, kemudian kita fokusnya di mana gitu ya, kalau misalnya apa yang harus di riset di sana. Ini boleh pelaksanaan PKL secara berkelompok dapat dilakukan oleh mahasiswa berada dalam kelas yang berbeda dengan program studi yang sama. Misalnya, tapi kan biasanya oleh satu PA ya kan, dosen PA-nya harus sama. Karena kan dosen PA itu bisa memegang lebih dari satu kelas gitu. Kemudian materi kegiatan PKL sesuai dengan outline masing-masing program studi. Misalnya di sini untuk yang sistem informasi itu adalah fokusnya pada peran mahasiswa melakukan analisis dan pengembangan sistem. Jadi bukan hanya analisis, tapi bagaimana cara mengembangkan sistem atau analisis data ya, serta menerapkan aplikasi guna mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Nah, di sini kan berarti di sini ada analisis serta menerapkan aplikasi gitu kan. Berarti Anda harus menghasilkan keluarannya itu berupa aplikasi. Nah, untuk itu makanya kan tadi lebih baik Anda diintegrasikan antara mata kuliah caption project sistem apa project sistem informasi dengan PKL. Nah, sehingga nanti cukup satu kan untuk PKL juga untuk caption project. Nah, seperti itu. Kemudian selama pelaksanaan PKL, mahasiswa eh, mendapat bimbingan dari dosen PA. Tapi dosen PA ini sebagai konsultasi mahasiswa, jadi mengenai pelaksanaan kegiatan PKL secara umum saja, tidak seperti bimbingan di tugas akhir atau skripsi gitu ya. Jadi makanya eh, apa namanya bimbingannya itu bukan membimbing kayak di tugas akhir, misalnya tiap minggu kan paling 3 bulan sekali lah gitu ya. Atau selama ada konseling lah. Kalau secara umumnya biasanya kan hanya 4 kali gitu ya. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat dosen PA melakukan bimbingan dan konseling. Jadi bukan membimbing secara khusus PKL. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Anda misalnya konsultasi dengan dosen PA-nya mungkin mungkin saja bisa secara intensif lah gitu ya untuk apa namanya bimbingan dari dosen PA. Dosen PA itu biasanya hanya mengarahkan saja. Mahasiswa wajib membuat laporan PKL dengan format yang sudah tercantum pada buku pedoman. Ya. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk menggugah surat keterangan ini ya, surat keterangan berarti harus dikomunikasikan dari sekarang ke pihak mitranya bahwa nanti di akhir Anda kalau sudah selesai melakukan PKL diminta untuk dibuatkan surat keterangan atau berupa sertifikatnya gitu ya. Sertifikat PKL. Jadi boleh surat keterangan PKL atau sertifikat PKL atau boleh kedua-duanya. Ada juga perusahaan yang memberikan dua-duanya. Surat keterangan diberi, sertifikat juga diberi. Kemudian lembar penilaian juga dari pihak mitra ya. Jadi yang menilai itu bukan dosen PA, bukan prodi, tapi dari tempat PKL.
nilainya. Dan laporan PKL dalam bentuk format PDF lengkap berikut dengan lampiran-lampirannya melalui nanti di-upload di sini di PKL BSI ASI ID pada tanggal yang telah ditetapkan. Biasanya ini bulan Januari gitu ya. Ini bulan Januari biasanya mengupload laporan itu di bulan Januari. Nah, kemudian ketentuan penyusunan laporan. Pada proses penyusunan laporan PKL, mahasiswa akan diarahkan oleh dosen penasihat akademi. Ketentuan mengenai sudah selesainya PKL mahasiswa ditandai dengan adanya persetujuan dosen penasihat akademik yang telah disusun. Nah, jadi harus ada tanda tangan dosen PA nanti di laporannya ya. Jadi kalau tidak ada tanda tangan dari dosen PA berarti itu sudah tidak sah. Jadi nanti dosen apa dari meskipun dia upload nanti tidak akan dinilai ya. Makanya harus ada dosen tanda tangan dosen PA beserta nanti nilai dari perusahaan. Nilainya juga kan harus ada pembimbing di sana, siapa pembimbing di perusahaannya. Ada tanda tangan, ada stempel dan lain-lain. Jumlah minimum halaman isi dalam laporan PKL adalah 30 ya. 30 halaman, tidak termasuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lain-lain. Setelah mahasiswa menyelesaikan PKL atau magang, mahasiswa diwajibkan untuk mendapat surat keterangan telah menyelesaikan PKL magang tadi ya, yang sudah saya sebutkan, berupa sertifikat PKL atau magang dari perusahaan atau instansi pemerintah yang menyebutkan waktu pelaksanaan, yaitu tanggal dimulai dan diakhiri. Jadi kalau misalnya 3 bulan itu berarti tanggal berapa sampai tanggal berapa, pokoknya harus 3 bulan hitungannya ya. Atau boleh juga menyebutnya misalnya selama 3 bulan. Tapi yang umum adalah mulai kapan, berakhirnya kapan, ya seperti itu. Kemudian laporan PKL juga wajib melampirkan apa? Penilaian PKL ya dari perusahaan. Ya tadi sudah saya sampaikan. Nah di sini ada surat keterangan lembar penilaian dilampirkan dalam laporan harus asli dengan ciri-ciri tulis di atas kertas berkop. Jadi ada kop identitas perusahaan, ditandatangani oleh pejabat berwenang, diberi cap stempel. Kemudian jika perusahaan atau instansi mengeluarkan sertifikat, bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan PK. Jadi boleh sertifikat atau surat keterangan. Maka sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan ya, dengan ketentuan sertifikat tersebut berkop identitas perusahaan atau instansi pemerintah, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi cap stempel. Mahasiswa diwajibkan untuk menggugah surat keterangan PKL, lembar penilaian, lembar laporan dalam bentuk format PDF lengkap berikut dengan lampiran-lampirannya. Di yang tadi ya, bukan di BSI Asia ID, di PKL BSI Asia ID. Nah, jadi jangan lupa ini yang diuploadnya nanti harus ada surat keterangan, lembar penilaian, laporan. Jadi ada 3 ya dokumennya dalam bentuk PDF. Nah, ini mungkin etika ya dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Mahasiswa wajib melaksanakan PKL, harus memperhatikan, harus mendapat izin dari pemilik tempat. Nah, makanya kan Anda itu ke instansi itu kan sebelum lebih baik Anda sebelum minta surat atau mencetak surat pengantar yang bisa di-download dari web BSI Asia ID atau dari student BSI Asia ID, Anda lebih baik datang dulu ke perusahaan tersebut. Apakah bisa ya, bisa atau tidak. Jangan sampai udah dicetak tapi di sana misalnya sudah nggak bisa. Jadi beberapa kali lebih baik Anda komunikasi dulu dengan pihak perusahaan atau instansi tersebut, baru suratnya belakangan seperti itu. Perusahaan atau instansi juga ini tempat pelaksana kegiatan adalah minimal yang telah memiliki legalitas usaha atau terdaftar sebagai perusahaan atau instansi resmi yang diakui pemerintah, tidak dibenarkan dilakukan pada usaha-usaha yang bersifat non formal seperti kaki lima dan lain-lain. Itu ya di kaki lima nggak itu tidak apa namanya tidak punya usaha apa izin usaha lah seperti itu. Mahasiswa yang melakukan PKL harus bersikap dan bertindak sopan mengikuti peraturan dan budaya kerja di perusahaan.
atau instansi pemerintah tempat di mana melakukan praktikum bertanggung jawab atas segala tindakan menjunjung tinggi menjaga nama baik alma mater. Itu ya yang penting. Kemudian mahasiswa harus berproporsional dalam menentukan seberapa jauh bersangkutan dapat membaur dalam kegiatan pekerjaan pegawai karyawan kantor tempat objek kegiatan PK dilakukan. Sebab mahasiswa hanya sebagai pegawai, karyawan, atau magang. Hal ini penting untuk diketahui agar aktivitas mahasiswa justru tidak menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan atau instansi pemerintah. Nah, jadi Anda itu kan di sana sebagai tamu gitu ya. Jadi belum sebagai karyawan di sana. Tapi kita harus sopan dan berbaur gitu. Tapi bukan Anda itu bukan sebagai karyawan di sana, jadi sebagai tamu. Jadi harus sikap menjaga sikap membawa nama baik alma mater. Jadi harus proporsional. Kemudian mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan surat keterangan atau sertifikat maupun surat keterangan PKL gitu ya. Jadi kalau misalnya di apa namanya diketahui ternyata ada pemalsuan maka nanti otomatis nilainya E ya atau gagal dan wajib mendaftar mengikuti HER PKL. Mahasiswa menyusun laporan PKL terbukti melakukan plagiat atau mengutip teori tanpa menyebutkan sumbernya, secara jelas akan diberikan sanksi sama nilainya akan E ya. Ini sudah ada surat peraturan dari rektor seperti itu ya. Ini bisa dibaca ini sebagai dasar hukumnya ya untuk kode etik mahasiswa di BSI. Kemudian mahasiswa juga dilarang keras memberikan gratifikasi, pemberian, hadiah, kenangan dalam bentuk apapun kepada dosen penasihat akademik. Apabila mahasiswa terbukti melakukan gratifikasi, maka nilai laporan PKL dibatalkan. Nah, ini juga sama ya. Kaitannya dengan gratifikasi sudah ada surat edaran dari rektor. Nah, ini contoh laporan KAPER ya, seperti umumnya. Sebenarnya bisa juga dilihat nanti di buku pedoman, tapi biasanya Anda kan belum sama sampai saat ini kayaknya belum pada download ya, belum punya. Jadi lapornya sama di atasnya laporan di perusahaan mana gitu ya. Nah, di sini diajukan untuk memenuhi PKL pada program. Nah, jadi untuk saat ini kan D3 program diploma gitu. Namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian program studi informasi kampus Kota Tasikmalaya, Universitas Berdasarkan Informasi tahun 2025 seperti itu. Nah, nanti lembar pengesahan juga di sini berarti praktik kerja lapangan telah disetujui periode GASAL 2024 25 2006 ya, 2005 2026 pada program studi kampus Tasikmalaya. Nah, nanti ditandatangani oleh dosen PA. Ini lembar pengesahannya. Jadi ada tanda tangan dosen PA di sini. Nah, nanti surat berikutnya, lampiran berikutnya ini daftar riwayat hidup. Kalau misalnya bertiga, berarti harus ada tiga kan masing-masing ya, dibuat masing-masing, diberi foto tanda tangan. Ini contoh surat keterangan dari perusahaan. Jadi ada kopnya gitu kan. Nanti ini identitas menyatakan bahwa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berarti minimal 3 bulan. Kemudian di sini tanda tangan dan diberi cap juga ya, oleh perusahaan. Nah, ini formulir penilaian dari perusahaan. Jadi nanti Anda belangkonya itu ada di buku pedoman. Jadi Anda silahkan di copy saja atau diketik ulang. Pokoknya nanti ini diserahkan ke pihak perusahaan. Nanti di akhir akan diisi ini identitas dan seterusnya, dikasih nilai, kemudian nanti dikasih apa namanya di sini ada identitas dosen PA dan dosen pembimbing perusahaan yang memberi nilai. Nanti ditandatangani juga oleh dosen PA dan pembimbing di sana dan stempel ya. Jangan lupa harus ada stempel dari perusahaan. Kemudian ini juga identitas pimpinan unit di sana juga perlu Anda lampirkan. Kemudian surat pernyataan kesediaan membimbing Anda di sana dari pihak perusahaan ya. Mentor di sana siapa gitu ya. Jadi ada seperti ini. Pokoknya nanti di buku
pedoman itu lihat aja ada ya lampiran seperti ini. Nah, kemudian apa namanya logbook ya, logbook juga di situ ada seperti ini. Jadi harus diisi minimal kan 8 kali ya. Jadi ini dari apa kegiatan Anda di sana itu dicatat. Masa gitu kan selama di sana tidak ada kegiatan ya. Bukan hanya di sini, nanti kan dilaporkan di laporan juga kan. Di laporan juga ada kegiatan Anda, misalnya apakah seminggu sekali atau selama 3 bulan itu ngapain saja di sana. Nah, sebagai bukti ini ada tanda tangan juga di sini ya. Ini dosen apa dosen PA juga perlu ada seperti ini. Nah, kemudian untuk tahun sekarang akan di apa namanya hanya atau tidak ada pilihan lain ya, outline-nya hanya satu gitu ya. Kalau kemarin kan ada beberapa outline, itu perancangan apa ke sistem dan aplikasi gitu. Tapi untuk yang tahun sekarang hanya satu gitu. Jadi ke proyek sistem informasi. Nah, jadi outline PKL ini berbasis pelaksanaan PKL wajib dilaksanakan secara berkelompok atau individu, namun diutamakan berkelompok. Meskipun diperbolehkan kan secara individu, tapi di sini disarankan ya, diutamakan berkelompok. Pembentukan kelompok sama dengan mata kuliah proyek sisi informasi dan digital kreatif. Nah, itu jadi kan 3 mata kuliah tadi itu kan diintegrasikan gitu. Jadi cukup karena tugasnya adalah secara berkelompok. Kemudian luaran utama laporan PKL ada sistematika laporan PKL ini seperti ini. Nah, jadi sama lah ya secara umum. Jadi hanya ada eh, tiga bab begitu kan. Kalau atas kan ini lembar judul laporan yang tadi kan kopnya ya. Lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, lampiran. Kemudian di bab pendahuluan ini latar belakang, tujuan PKL, manfaat PKL, kemudian metode pengumpulan data. Nanti di sini misalnya wawancara, observasi, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Biasanya kan ini yang umum ya. Metode pengumpulan datanya wawancara, observasi, dan dokumen gitu. Kemudian ruang lingkup kegiatan magang dan durasinya waktu serta timetable-nya dibuatkan ya dari awal sampai akhir laporan, time schedule-nya gitu ya di ruang lingkup juga. Kemudian sistematika laporan itu ada di bab 1. Kemudian di bab 2-nya tinjauan umum organisasi dari sejarah dan perkembangan organisasi, bidang kegiatan organisasi, struktur, fungsi, dan tata kerja organisasi, gambar atau peta lokasi organisasi. Jadi di situ harus apa namanya ada eh, peta lokasi gitu ya. Bisa dari Google Map kan bisa. Kemudian pelaksanaan kegiatan PKL, metode pelaksanaannya, lokasi, tempat, jadwal waktu, dan hari pelaksanaannya, sistem pelaksanaan rolling atau tetap. Ya, jadi apakah ini ya, jadi metode pelaksanaan. Kemudian orientasi dunia industri dan etika profesional. Jadi pembekalan yang diberikan oleh mitra melalui metode mentor PKL di sana dapat diuraikan nanti di 322 di berikutnya ya. Orientasi dunia industri pembekalan yang diberikan oleh mitra di sana kan sebelum mulai biasanya kan ada dari mentor biasanya diberi wawasan dulu lah ya secara umum seperti itu. Nanti diuraikan di sini di 22 ya ini salah. 223 itu deskripsi hasil kegiatan. Jadi urean atau bidang kerja apa saja yang dilaksanakan selama magang sesuai catatan kegiatan Anda di sana. Nah, ini keterangannya misalnya materi kegiatan PKL sesuai dengan outline pada permasalahan informasi dengan fokus kegiatan, pilih salah satu ya. Apakah analisis dan pengembangan sistem atau analisis data ini. Analisis kebutuhan merancang sistem informasi untuk mengoptimalkan proses bisnis tertentu dalam perusahaan termasuk pengembangan prototipe, pengujian fungsionalitas, dokumentasi sistem yang dapat digunakan sebagai dasar implementasi lebih lanjut. Kalau analisis data, pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data perusahaan termasuk mengidentifikasi tren,
pola perilaku konsumen, serta potensi dalam bentuk kerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Jadi ini ada dua pilihan ya, tapi outline-nya tetap ya sama yang tadi. Kemudian logbook aktivitas PKL, nah itu bisa ini dibuat pasti masing-masing ya dibuatnya. Kemudian kendala PKL dan cara mengatasinya, misalnya kan pastilah tidak ada apa namanya yang normal-normal saja, tapi pasti ada kendala dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, seperti yang biasanya penutup itu kesimpulan dan saran ya. Nah, berarti ini yang harus ada lampirannya daftar pustaka, daftar riwayat hidup, surat keterangan PKL, lembar nilai PKL, lampiran-lampiran lainnya yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin penjelasan apa namanya ini penjelasan tadi ya per bab. Jadi handout-nya penjelasan rinci sistematika laporan PKL bab 1 sampai bab 3. Nah, seperti ini. Misalnya pada bab 1, bab ini fungsinya sebagai pengantar yang memberikan konteks dan kerangka kerja dari seluruh kegiatan dari laporan PKL. Seperti itu kan pendahuluan. Latar belakang ini menguraikan alasan dan justifikasi dilaksanakannya PKL. Jelaskan mengapa topik atau bidang kerja yang dipilih relevan dengan program studi sistem informasi dan mengapa perusahaan atau organisasi tersebut dipilih sebagai lokasi PKL. Nah, jadi kan latar belakang. Jadi kenapa Anda ini memilih tempatnya di sana gitu kan. Kemudian relevansinya dengan tempat PKL Anda ya, topiknya nanti yang diambil itu sesuaikan dengan program studi sistem informasi. Kemudian tujuan PKL di sini sebutkan secara spesifik dan terukur tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan PKL. Contohnya misalnya menerapkan konsep basis data pada sistem inventory perusahaan atau misalnya mempelajari alur kerja pengembangan perangkat lunak di industri. Nah, jadi tujuannya lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, manfaat PKL. Jadi jelaskan di sini manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKL. Uraikan manfaat dari berbagai sudut pandang seperti bagi mahasiswa misalnya pengembangan skill, pengalaman kerja, bagi perguruan tinggi umpan balik kurikulum misalnya, dan bagi perusahaan mitra bantuan pekerjaan, rekrutmen pekerjaan dan lain-lain. Kemudian metode pengumpulan data tadi deskripsi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data selama PKL. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan dapat mencakup contoh salah satu misalnya wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada mentor, staf atau pihak terkait lainnya. Observasi, pengamatan langsung terhadap proses kerja dan lingkungan di lokasi PKL. Studi dokumen, misalnya mempelajari dokumen internal di perusahaan yang relevan dengan kegiatan PKL. Nah, ini adalah metode pengumpulan data. Jadi sebutkan tidak harus ada tiga seperti ini, tapi kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi pada umumnya seperti ini gitu ya. Kemudian ruang lingkup bagian ini menetapkan batasan yang jelas mengenai kegiatan PKL. Hal ini yang perlu dijelaskan meliputi ruang lingkup spesifik dari kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan selama magang, durasi waktu pelaksanaan PKL. Kemudian tabel waktu, timetable yang merinci jadwal kegiatan dari awal PKL hingga penyelesaian laporan PKL. Nah, jadi kan di sini ya, durasinya juga di ruang lingkup. Misalnya dari tanggal sekian, jadi ada ininya apa eh, time schedule-nya ya, timetable-nya. Kemudian sistem mateka laporan berikan gambaran singkat mengenai struktur laporan, menjelaskan isi dari setiap bab secara ringkas untuk memberikan panduan kepada pembaca. Misalnya bab 1 menguraikan apa, bab 2 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian bab 2 ini pembahasan, bab ini merupakan inti dari laporan yang tentang profil ya, profil organisasi rinci pelaksana kegiatan PKL. Tujuan umum organisasi bagian ini memberikan gambaran lengkap mengenai perusahaan atau organisasi tempat PKL dilaksanakan, sejarah dan perkembangan organisasi. Jelaskan riwayat berdirinya organisasi, tonggak sejarah penting dan pengembangan sehingga saat ini. Berarti dari mulai berdiri sampai saat ini, biasanya kan dari perusahaan sudah tersedia ya. Bidang kegiatan organisasi, industri, bidang usaha utama yang dijalankan oleh organisasi. Jadi bergerak di bidang apa?
Kemudian struktur dan fungsi tata kelola ini sajikan bagian struktur organisasi dan jelaskan fungsi. Biasanya kan ada struktur organisasinya, kemudian jelaskan masing-masing dari struktur tersebut. Ya. Kemudian gambar peta lokasi, lampirkan peta yang jelas dan informatif mengenai lokasi fisik kantor atau tempat PKL. Pelaksanaan kegiatan PKL bagian ini mendeskripsikan secara rinci semua aktivitas yang dilakukan selama periode PKL. Kemudian metode pelaksanaan, jelaskan teknik pelaksanaan PKL yang mencakup lokasi atau tempat spesifik, misalnya divisi IT, jadwal waktu dan hari pelaksanaan PKL, kapan saja itu. Sistem pelaksanaan, apakah mahasiswa ditempatkan secara tetap di satu divisi atau secara bergilir, rolling. Kadang-kadang kan gitu ya, ada yang terus di sana atau misalnya dipindah ke bagian-bagian lainnya seperti itu. Jadi metode pelaksanaan seperti itu. Kemudian orientasi dunia industri dan etika profesional. Jadi uraikan materi pembekalan biasanya kan dari perusahaan. Misalnya mencakup pengenalan profil perusahaan, struktur organisasi, budaya kerja, dan lain-lain. Biasanya kan di awal seperti itu. Kemudian deskripsi hasil kegiatan adalah bagian utama, menguraikan bidang kerja yang tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Deskripsi ini harus sesuai dengan catatan yang ada dalam logbook kegiatan. Ya. Kemudian logbook kegiatan, sertakan logbook atau catatan harian mingguan. Aktivitas perlu diingat bahwa logbook ini dibuat secara individu oleh setiap mahasiswa. Jadi bukan oleh kelompok, jadi masing-masing yang membuat logbook. Kendala PKL dan cara mengatasinya, identifikasi dan jelaskan hambatan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL. Yang terpenting, uraikan juga langkah-langkah dan solusi yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Penutup ya, kesimpulan seperti ini. Jadi memberikan refleksi akhir ya dari kegiatan PKL. Tariklah kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan PKL. Kesimpulan itu harus menjawab tujuan PKL yang telah ditetapkan di bab 1 dan merangkum hasil serta pengalaman penting yang diperoleh. Jadi pengalaman hasil PKL ya. Sarannya berikan saran yang membangun dan relevan. Saran dapat ditujukan kepada pihak perusahaan atau mitra untuk perbaikan di masa depan maupun ke program studi sebagai masukan untuk penyelenggaraan PKL selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini halaman yang tadi PKL BSI ASI ID ya. Jadi loginnya nanti di akhir kan Anda harus mengupload login sebagai mahasiswa gunakan akun username dan password yang halaman sama di ruang mahasiswa atau di student ya sama. Untuk dosen PA juga sama mengaksesnya dengan password username dan password yang ada di ruang staf. Kemudian mentor juga bisa ya kalau misalnya seperti ini. Login menggunakan email atau nomor HP yang didaftarkan oleh mahasiswa. Contoh username misalnya ini ya, emailnya gana.dws biasanya passwordnya ini. Jadi email dan nomor HP kalau mentor dari perusahaan. Cukup di sini ya dipanggil pkl.bsi ASI ID. Seperti itu. Nah ini ya, PKL BSI ASI ID. Nanti pilihnya sebagai mentor, sebagai mahasiswa atau sebagai dosen PA. Nah, nanti tinggal download upload saja nanti laporannya ya. Nah, tadi ini rangkuman ya, dilakukan oleh kelompok maksimal 3 orang, membuat proposal, tapi ini tadi kan sudah saya katakan, tahun ini tidak ada proposal ya. Biasanya ini tanggal akhir bulan lah, kemungkinan ya, tahun lalu itu 31 Agustus 2005. Proposal kan tidak ada, pelaksanaan berkelompok dilakukan dengan dosen satu PA yang sama. Satu tempat PKL boleh lebih dari satu kelompok, sistem yang diriset wajib berbeda. Ya. Materi kegiatan fokus pada yang tadi ya ini kan ini yang tahun lalu ya.
Kalau sekarang kan tadi analisis atau analisis data. Nanti untuk buku pedomannya bisa dilihat di Student BSI ya untuk mahasiswa. Nah, ini yang penting ya. Jadi sinkronisasi PKL dengan TA itu, jadi Prodi Informasi membuat konsep sinkronisasi outline PKL dengan TA itu untuk lebih efisiensi ya, efisiensi. Jadi PKL itu setengahnya perjalanan dari TA jika disinkronkan. Nah, itu kan. Jadi 50% itu kalau Anda sudah mengadopsi tadi, mensinkronkan mata kuliah di semester 5 dengan tujuan akhirnya nanti kan TA itu sudah setengahnya Anda sudah mengerjakan TA gitu. Nah, jadi mungkin nanti ada PR depan mata untuk mahasiswa pada semester 5 dan semester 6 dengan efisiensi PKL dan TA yang sangat berhubungan erat. Sebenarnya hubungan erat sekali gitu ya untuk mempermudah. Sehingga target bulan Maret mahasiswa sudah mendekati selesai laporan dan proyek TA. Jika mahasiswa dapat mensinkronkan PKL dengan TA, setelah itu mahasiswa tinggal mendaftar TA, bimbingan, dan revisi sesuai dengan masukan dosen pembimbing. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu contoh beberapa hibah ya, hasil apa namanya karya mahasiswa itu yang dihibahkan tadi kan. Ada aplikasi yang dihibahkan ke mitranya ya. Ini contoh-contoh. Nah, nanti ini contoh dari Haki ya. Haki. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Eh, Nanti 2 tahun kemudian Anda wisuda kan, ya. Oke, semangat untuk terus menuntut ilmu. Ya, nanti PKL Expo-nya nanti akan disampaikan sama Bu Tuti. Dari saya cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede Supriyadi Mkom yang telah menyampaikan pemaparan program PKL 2025. Untuk pertanyaannya boleh disimpan terlebih dahulu ya. Selanjutnya pemaparan materi Teknik Expo 2025 oleh Ibu Tuti oleh Ibu Insinyur Tuti Alawiyah STMkom. Kepada Ibu Tuti saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih on nggak nih mahasiswanya? Halo. Coba diaktifkan kameranya barangkali. Kita foto bersama terlebih dahulu kaliannya ya. Mohon diaktifkan kepada seluruh peserta, kita ambil foto bersama. Ini udah jam-jam kantuk kayaknya. Silakan yang belum aktif coba diaktifkan terlebih dahulu, kita ambil foto bersama untuk rilis ya. Nah, oke. Silakan yang belum aktif sama Rehan, Ihsan, Sandi, Gitsa, Siti, Vincent tuh ada Reza, Raisa, Nada, Nada. Siapa Nada? Mana Gitsa? Mana Yasin? Salma, Rehan, Sipa, Najwa. Tolong diaktifkan kameranya. Ananda, Ferdi. Tidak akan dilanjut kalau kameranya belum diaktifkan ya Bu Tuti. Jadi nanti kelihatan mereka standby apalagi tidur nih gitu Nah, kan. itu. Kalau lagi pada tidur nih. Ya. Ihsan, oh Yasin udah. Nada, Najwa, Raisa, Raihan. Nih, ini Najwa, bertiga nih. Raihan, Reja, Ripal. Bertiga, tapi gak on. mana Rehan, Reza, Rival. Reja Hari, Oh, nggak tahu. Kalau nggak diaktifkan berarti berkemungkinan orangnya pada tidur. kemana Bu Tuti gitu ya. On aja. Orangnya lagi entah. Orangnya
On on nganyam. Salma, Sandi, Satria, Tolong Sipa. dong Wah, ini diaktifkan banyak biar banget. cepet nih. Biar cepet pemaparan berikutnya. Rehan, Salma, Perdi. Oke, 3, 2, 1. Bentar ya. Aman, peserta aman tidak di sini? Kalian aman? Masih Aman mendengarkan, tidak? aman semuanya? Aman. Aman, Bu. Jadi Sip. sosialisasi PKL itu bukan hanya sekedar PKL, tapi sambil mengingatkan nanti kalian memasuki semester 5 dan semester 6 itu kalian akan kuliahnya learning gitu kan. Tidak menutup kemungkinan sekarang nggak ada hair di mata kuliah learning kalian justru dapat hair gitu kan gitu. Jadi intinya antisipasi dari sekarang jangan ada nilai C di semester 5 dan semester 6. Nanti kalau misalkan ada pendaftaran TA jangan pura-pura tidak tahu kalau misalkan nilai itu memang tidak berhak mengikuti tugas akhir gitu ya. Jadi nanti semester 5 jangan lagi ada nilai yang D atau E. Maksimal nilainya C. Oke, ulangi lagi 3, 2, 1. Oke, berlayar perahu menuju dermaga. Angin sepoi membawa Cakep, cerita. Mari kita cakep. sambut dengan bahagia Ibu Tuti Alawiyah berbagi ilmu nan berharga. Amin. Cakep. Oke, terima kasih Bu Ai. Oke, teman-teman dari apa mahasiswa semester 5 mudah-mudahan masih semangat ya. Materinya nggak banyak kok. Ini hanya apa memaparkan apa sih yang nanti harus kalian hasilkan dari program PKL yang kalian lakukan gitu ya. Oke, yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD IPU ASEAN Eng. Yang terhormat Ibu Dr. Diah Puspita Sari M.Com selaku Warek 1 bidang akademik. Yang terhormat Bapak Adi Supriyatna M.Com selaku Warek 2 bidang kemahasiswaan, Bapak Dekan serta Pak Dedi Supriyadi M.Com selaku Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Yang terhormat Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya Bapak Agung Baitul Hikmah M.Com. Ibu moderator Ibu Ai Ilahwarni Ibu Insinyur Ai Ilahwarnilah STM.Com serta Bapak Ibu dosen yang join Zoom hari ini, terutama dosen-dosen PA ya karena berkaitan dengan nanti bagaimana mengarahkan mahasiswanya untuk bisa melaksanakan kegiatan PKL dan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Prodi Sistem Informasi. Oke, biar lebih cepat selesai gitu ya, mungkin yang teman-teman juga. Saya nggak bisa share screen nih, Bu Ai. Pak Kohos Hostnya Bu Tuti siapa? udah jadi kohos? Udah jadi co-host ya? Kok nggak ada ini ya? Nggak ada share screen? Tapi udah jadi co-host. Oh Mm-mm. ini ada udah. Ya siap. Oke. Ini ya pastel-pastel biar lebih ceria. Mudah-mudahan pada ceria PKL-nya. Oke, slide-nya udah terlihat ya. Udah. Oke, di sini saya mungkin akan memaparkan tentang output atau hasil akhir nanti yang harus dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa semester 5 yang akan melaksanakan kegiatan PKL. Di mana kegiatan PKL ini
dilatar belakangi oleh pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya, kalian sebagai Sivitas Akademika Universitas Bina Sarana Informatika harus turut serta melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dalam bentuk implementasi dari proses pendidikan kalian selama 2 tahun ini ya. Jadi melakukan kegiatan magang yang nantinya diharapkan dari kegiatan magang ini merupakan bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan dari PKL ini diharapkan kalian dapat meningkatkan skills akademis mahasiswa. Karena kalian berada di prodi sistem informasi, berarti kalian harus mampu membuat aplikasi. Makanya sekarang PKL sekarang itu harus menghasilkan aplikasi ya. Nah, dengan adanya PKL ini juga diharapkan dapat meningkatkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat berupa aplikasi sederhana minimalnya aplikasi profile gitu ya yang dapat dimanfaatkan oleh mitra. Nanti selama proses implementasi pembuatan aplikasi ini nanti kalian akan didampingi oleh dosen PA-nya masing-masing. Dengan melaksanakan kegiatan ini juga kalian turut serta meningkatkan branding Universitas Bina Sarana Informatika khususnya kampus Kota Tasikmalaya. Itu. Jadi kita sebagai bagian dari Universitas Bina Sarana Informatika kampus Kota Tasikmalaya tentunya berharap mahasiswa kita terus meningkat gitu ya. Agar apa keberadaan kalian di luaran sana jangan menjadi nilai negatif tapi diharapkan menjadi nilai positif bagi kampus kita, bagi alma mater kita. Oke, target luaran dari PKL selain tadi ya makalah laporan yang harus dibuat, ini dari selain laporan tadi yang dipaparkan oleh Pak Dedi, kalian diharapkan dapat membuat sebuah aplikasi yang mana nanti aplikasinya ini nanti dihibahkan. Jadi ada proses serah terima yang nanti pada saat proses serah terima akan didampingi oleh dosen PA dan juga Kaprodi. Dari aplikasi ini nanti bersama dosen PA kita aplikasinya bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat HKI. Kemudian dari aplikasi itu juga kita bisa buatkan artikel jurnal. Jadi sebagai apa mahasiswa BSI gitu ya, Prodi Sistem Informasi, kalian setidaknya memiliki satu aplikasi yang memiliki sertifikat HKI. Itu akan menjadi portofolio kalian pada saat kalian nanti melamar pekerjaan. Ini loh, saya sebagai mahasiswa Prodi Sistem Informasi, saya sudah pernah membuat aplikasi yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi serah terima dan sertifikat HKI. Kemudian kalian juga diwajibkan membuat video kegiatan. Jadi selama kalian melakukan kegiatan PKL, kalian harus membuat video gitu ya. Video ini bukan berbentuk foto, bukan kumpulan foto, tapi benar-benar bentuk video. Nanti akan dijelaskan untuk teknis videonya seperti apa. Nah, karena ada serah terima aplikasi, jadi nanti diharapkan adanya MOU bersama mitra berkaitan dengan aplikasi yang nanti akan kita serahkan ke mitra. Dan nanti di mungkin sekitar bulan Desember atau Januari mungkin ya Pak Didi atau Februari, pokoknya setelah selesai apa menjelang laporan unggah laporan PKL akan dilaksanakan pameran atau PKL Expo, di mana di PKL Expo ini nanti kalian harus memamerkan aplikasi yang kalian buat serta video dokumenter yang sudah kalian upload di YouTube. Nah, untuk aplikasi sendiri nanti apa sih aplikasi yang harus dibuat gitu ya? Itu aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mitra. Jadi pada saat kalian PKL mungkin kalian bisa apa berbincang dengan mitra, melihat kebutuhan dari mitra, apa sih yang dibutuhkan oleh mitra, aplikasi apa gitu. Makanya seperti yang tadi Pak Dedi bilang ya, karena outputnya lumayan gitu ya. Jadi diharapkan satu kelompok ini terdiri dari 3 orang gitu. Jangan sendiri. Kalau sendiri nanti kerepotan. Harus bikin aplikasi, harus bikin video gitu. Jadi usahakanlah dapat mitra yang bisa memfasilitasi apa kita itu magangnya berkelompok gitu, minimal bertiga itu. Aplikasi yang dibuat
minimalnya website profile mitra. Tapi kalau misalkan targetnya nanti biar mempermudah tugas akhir, sebaiknya sudah ada data yang diolah gitu ya. Jadi program aplikasi bisnis. Bukan hanya profile aja gitu. Tapi kalau misalkan setidaknya ini kalau bingung banget gitu, minimalnya website profile dari mitra kita. Nah, dari aplikasi ini nanti kita daftarkan sertifikat HKI-nya. Ya, untuk pendaftaran sertifikat HKI nanti bisa berdiskusi dengan dosen PA untuk melakukan pendaftaran. Nah, dari aplikasi tersebut kita serahkan kepada aplikasi yang kita buat gitu ya, yang sudah mendapatkan sertifikat HKI ini, kita serahkan kepada mitra kita. Untuk HKI dan artikel jurnal sifatnya opsional, tapi diharapkan sangat berharap sekali kalian sebagai mahasiswa bisa menghasilkan ini semua gitu ya, sehingga kalian akan menjadi portofolio gitu. Jangan sampai sebagai mahasiswa bingung jurnal itu seperti apa gitu, bagaimana membuatnya. Setidaknya sebagai mahasiswa minimal pernah satu kali membuat artikel jurnal, pernah sebagai anggota mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi, pernah satu kali membuat aplikasi yang memiliki sertifikat HKI. Karena adanya serah terima, maka nanti diharapkan adanya MOU dari kita dengan mitra gitu ya. Untuk MOU sendiri nanti formulirnya akan dibagikan di grup semester 4. Kalau yang sekarang namanya masih semester 4 ya, nanti berikutnya pasti akan diganti nama grupnya, diganti angkanya gitu ya, asalnya 4 jadi 5. Jadi nanti formulir untuk data yang harus diisi oleh mitra akan di-share di grup WA semester 5. Nanti data yang sudah diisi silakan kalian kembalikan ke emailnya Ibu Dini di email dini.dlv@bsi.ac.id. Jangan lupa subjeknya data MOU PKL 2025-2026. Jadi jangan sampai salah subjeknya ya, karena email yang masuk pastinya akan banyak. Untuk memudahkan Bu Dini untuk memfilter data yang email yang masuk, jadi pastikan subjeknya seperti ini. Nanti diharapkan dari aplikasi tersebut dan MOU kita lakukan serah terima aplikasi, kemudian penandatanganan MOU. Selanjutnya tadi selain aplikasi, kalian juga wajib membuat video dokumenter, di mana video ke dokumenter ini terdiri dari dua macam video. Yang pertama video kegiatan, di mana setiap video itu wajib menggunakan bumper video yang telah disiapkan oleh Prodi. Nanti ini link ini juga nanti akan di-share di grup semester 5 untuk bumper yang bisa kalian gunakan. Jadi nanti bumpernya sudah disiapkan, kemudian ada logo BSI dan logo akreditasi unggul, itu wajib di sepanjang video, logo tersebut wajib ada, seperti tadi ya waktu penayangan video Indonesia Raya ya, itu kan ada logo BSI dan logo akreditasi unggulnya, itu sepanjang video dari awal sampai akhir. Kemudian untuk kebutuhan ini ya, poin A dan B nanti akan disimpan di link ini. Untuk hari ini masih belum. Nanti karena belum disiapkan untuk bumper videonya, nanti pada saatnya akan di-share oleh Prodi gitu ya. Kemudian, tapi karena walaupun belum ada ya bumper dan logo BSI-nya, bagi mahasiswa yang sedang yang akan berjalan, sebaiknya segera membuat video-videonya. Jadi nanti tinggal kalian membuat merangkumnya gitu ya, jadikan satu. Kemudian video dibuat minimal satu video dalam 1 minggu minimal ya. Berarti dalam 1 minggu boleh lebih dari satu video, di mana video short ini berdurasi maksimal 3 menit saja. Videonya diunggah di YouTube masing-masing nanti. Kemudian ada video company profile dari mitra, ini tanpa menggunakan bumper dan logo BSI ya. Nah, dari video company profile dan video kegiatan ini nanti kalian gabungkan di akhir gitu ya, setelah PKL selesai. Nanti kalian gabungkan, kalian ramu ulang menjadi satu buah video dokumenter dengan durasi minimal 5 menit.
diupload ulang gitu ya. Jadi gabungan. Kalau yang ini kan video kegiatan ini per 1 minggu ya. Jadi per minggu kalian membuat dokumen video kegiatan, kemudian kalian juga membuat video company profile. Nanti di akhir itu digabungkan menjadi satu buah video dokumenter dengan durasi minimal 5 menit. Di setiap video yang gabungan itu ya, di setiap video ditambahkan title, contoh di scan satu, title pengarahan mentor dari Bapak apa, misalkan atau Ibu apa. Kemudian di scan kedua, ada misalkan ada meeting bersama divisi HRD, kemudian ada pembekalan profil perusahaan atau apapun intinya di setiap kegiatan yang kalian lakukan, video yang kalian lakukan itu dikasih title-nya. Pada saat pembuatan dokumen video digital ini wajib mahasiswa menggunakan alma mater. Jadi jangan sampai kalian magang itu hanya menggunakan baju bebas aja gitu ya. Tapi pastikan di luarnya menggunakan jas alma mater untuk menunjukkan bahwa orang yang sedang berperan atau orang yang ada di dalam video itu adalah benar-benar mahasiswa BSI, kecuali dari mitranya ya. Kalau mitranya ya tentunya nggak pakai gitu. Intinya yang berperan sebagai mahasiswanya itu ya menggunakan alma mater. Nah, video-video tersebut diupload pada akun masing-masing di medsos, mau di YouTube, TikTok, atau IG, atau link, dengan tag kuliah BSI aja, Universitas Bina Sarana Informatika, UBSI, Sistem Informasi UBSI, dengan deskripsi video untuk memberikan informasi seperti data mahasiswa, data mitra, serta kegiatan dari video tersebut apa. Ini nanti terakhir ada PKL atau PKM Expo, di mana pada saat PKL Expo ini kalian menampilkan video dokumenter yang sudah kalian buat, jadi video yang keseluruhan gitu ya, yang semacam rangkuman keseluruhan dari video yang kalian buat, kemudian aplikasinya, kemudian nanti setiap kelompok akan diberikan stand untuk memamerkan aplikasi dan video dokumenternya. Untuk nanti pada saat expo akan ada kejuaraan, kemudian ada juara favorit juga. Nanti untuk juara favorit itu berdasarkan banyaknya view dan likes. Itu mungkin untuk PKL Expo cukup singkat ya. Intinya lakukanlah PKL semaksimal mungkin buat aplikasinya, buat videonya. Itu dari saya mungkin Bu Ai. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yuk kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya boleh langsung menyampaikan lewat mikrofon atau melalui kolom chat. Silakan mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Bertanya bingung, nggak ditanyakan bingung. Assalamualaikum Bu. Oke, Izin bertanya, sok. Mangga Cecep, silakan. Oh, bagaimana kalau udah mau beda dosen PA, terus beda kelompok gitu, tapi satu proyek bagaimana itu Bu mensiasatinya? Tadi kurang jelas itunya. oh, tidak bisa disiasati, harus rubah. Beda kelompok, beda dosen PA, Iya, tapi satu kelompok dalam PKL gitu ya, Cep. iya Bu. Mensiasatinya bagaimana? Itu aja, Cep. Iya Bu, itu dulu. Sebenarnya itu tadi udah dijelaskan ya sama Pak Dedi. Mungkin mangga Pak Dedi boleh ditanggapi pertanyaan dari Cecep. Beda semuanya ini apa? Beda beda kelompok, tapi udah satu proyek itu udah dibikin proyeknya. Tapi beda kelompok, beda dosen PA. Ya, Memang intinya harus eh, rubah kelompok. hmm,
Gini, mungkin tadi ya yang saya sampaikan itu tadi kan sesuai dengan arahan ya. Memang yang idealnya itu berarti kan dalam satu tempat PKL itu sih boleh saja nanti kan oleh beberapa kelompok. Kalau misalnya mitra tersebut bisa menampung atau menerima beberapa orang, misalnya lebih dari satu kelompok, kan seperti itu ya. Itu kan normal seperti itu satu kelompok lebih bagus kan, berarti kan udah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kelompoknya kan bertiga, cuma di sana misalnya ada enam, tapi kan dalam satu tempat mitra ya, mitranya sama. Nah itu berarti kan harus beda apa yang jadi objeknya gitu kan, ya materinya apa yang dijadikan objeknya. Nah kalau yang Acep itu memang susah itu ya. Kalau itu udah Jadi dikerjakan, berat berarti itu sama harus Cecepnya sendiri. sendiri. Berarti harus masing-masing bisa sendiri itu hanya mungkin itu ya. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan tadi kan yang disampaikan untuk sebagai pendukung apa ke tugas akhir ya. Nah, berarti itu untuk disiasatinya berarti nanti bisa di satu kelompok dalam eh, apa namanya dalam capstone project di project sistem project bisa membentuk satu kelompok yang beda itu gitu. Mungkin seperti itu. Pak, Puas. mohon maaf ini mau bertanya lagi. Ya sok boleh. Ini kelompoknya kelompok yang mana ya, Pak? Kelompok nanti di matkul yang berikutnya atau kelompok gimana gitu? Gini, kan yang saya sampaikan itu kan kaitannya dengan di semester 5 kan? Semester 5 ya. Ya, Pak. Betul kan? Semester 5. Ya, Jadi betul. di mana di semester 5 itu ada mata kuliah caption project yang di apa namanya? Dari mata kuliah project sistem informasi dan PKL. Nah, itu kan yang bisa berkelompok kan? Kita belum apa ngomong di semester 6. Semester 6 itu nanti akibat dari apa namanya caption project dan PKL supaya lebih mudah. Berarti dalam hal ini adalah kelompok untuk caption project atau PKL gitu. Jadi kelompoknya untuk kelompok PKL. Nah, kalau misalnya dalam satu tempat PKL itu ternyata misalnya kelompoknya berbeda, tapi nanti mau misalnya untuk persiapan apa namanya tugas akhir juga kan bisa berkelompok, namanya membuat project gitu kan, bisa berkelompok 3 orang. Nah itu bisa disiasatinya di mata kuliah caption project, berarti kelompoknya itu kelompok buat lagi kelompok yang apa namanya yang 3 orang itu misalnya gitu kan. Jadi untuk membuat proyek nanti digunakan nanti juga bisa untuk tugas akhir seperti itu. Ya begitu Cecep. Intinya Ibu menyarankan mendingan satu PKL itu satu kelompok, satu dosen PA biar bisa dijadikan untuk kelompok caption project untuk proyek sistem informasi dan digital kreatif. Itu mas sekedar saran ya. Begitu selanjutnya pertanyaan dari Raisa. Izin bertanya, kalau ngajuin PKL ke instansi cuma 2 bulan, gimana? Gimana katanya Pak ngajuin PKL-nya 2 bulan. Tapi ya Mengajukannya atau dari sananya. Kalau mengajukannya ya itu kan aturannya 3 sampai 6 bulan. Berarti kan harus minimal 3 bulan. Berarti itu udah sesuai dengan nanti tidak akan diakui itu kalau misalnya kurang dari 3 bulan. Berarti harus minimal 3 bulan. Tapi secara ini biasanya gini, kalau di sana misalnya pelaksanaannya hanya 2 bulan, tapi yang penting kan di surat keterangannya. Surat keterangannya supaya itu kan yang tertulisnya. Tertulisnya harus minimal 3 bulan. Silakan aja
komunikasikan saja dengan pihak perusahaan. Yang penting meskipun misalnya di sana karena terlalu lama misalnya kan, yang penting kan itu syaratnya kita harus minimal 3 bulan. Jadi minta aja surat keterangannya dari jadi 3 bulan. Begitulah bagaimana cara ininya. Itu jadi intinya mah di lobi aja Raisa sama tempat PKL-nya. Soalnya nanti surat PKL kita menerima minimal 3 bulan, 3 sampai 6 bulan gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, boleh. Mengenai PKL atau PKL Expo. Cukup, tidak ada lagi pertanyaan? Saya Bu, eh, Boleh. kalau misal Mangga. Siapa ini? saya Isan Bu Isan, Oh iya, Mangga, boleh. Silakan. Mau bertanya sama Bu Tuti atau Pak Dedi? ke apa ya? Soalnya pertanyaannya kalau PKL-nya itu kan misal WFH ya, jadi virtual gitu. Nah, apa gak apa-apa gitu. Terus bagaimana cara mendokumentasikannya, kayak cuma mendokumentasikan lewat kegiatan Zoom saja atau bagaimana seperti itu? Mungkin. Terima kasih. Oke, Isan. Silakan mungkin Pak Dedi mau menanggapi mengenai pertanyaan Isan. Jadi dia PKL-nya lewat Zoom. Bagaimana cara mendokumentasi kegiatan PKL-nya? Itu PKL di apa namanya magang atau sifatnya bagaimana, Isan? Oh, magang Pak, magang. Hmm? Magang, Magang. magang. Perusahaannya Ya. di mana? Di luar kota gitu, Pak. Kalau misalkan ini mah Ya di mana? Luar kota itu di mana? di Bandung seperti itu. Di Bandung. Udah mulai belum? Belum, belum. Iya. Lebih baik cari yang tadi yang sudah dipaparkan karena kan ada kebutuhan itu kan. Karena ada disyaratkan untuk ada videonya. Coba cari yang ini yang bisa ada ngambil videonya. Yang penting kan terpenuhi semua tuh. Ada unsur-unsur yang itu. Oh, iya, iya, Kalau Pak. misalnya, Iya, Pak, iya, Pak. Nah, kecuali kalau Baik. misalnya udah jalan, nah itu coba kalau yang apa namanya sudah jalan ternyata misalnya harus apa online gitu ya, udah jalan. Berarti kan bagaimana cara untuk mendokumentasikan video? Bisa saja kan ada pengarahan, masa tidak ada gitu medianya apa supaya dari pihak perusahaan juga lagi memberikan penjelasan. Nah, itu kan harus ini harus jelas ada minimal tatap muka secara layar lah gitu kan. Jadi bisa di tapi kan lebih baik yang apa offline lah. Kalau yang online kan susah secara ini ya, secara apa namanya penangkapannya juga mungkin lebih lebih susah kalau kalau apa belajar secara online apalagi kan ini praktek kerja lapangan gitu kan tidak ada misalnya kalau wawancara sih bisa kan tapi kalau yang unsur tadi kan observasi misalnya kan kalau secara observasi kan kurang ini Baik, Pak. Terima kasih. ya. Jadi disarankan offline ya. Jadi biar memudahkan dokumentasi. Berikutnya ada pertanyaan dari Ananda. Izin bertanya untuk penyusunan TE itu hanya yang ambil D3 apa yang lanjut S1 juga, Pak? Sekarang kan udah nggak ada tiga angkatan kalian Udah nggak itu ada D3 adalah ya? angkatan pertama S1 plus ya berarti kan semuanya S1. Tetapi kan S1-nya yang di PSDKO itu adalah berjenjang ya. Jadi harus diselesaikan dulu apa tugas akhirnya gitu. Kalau selama ini yang S1 itu kan tugas akhirnya apa namanya komprehensif. Hanya di waktu pas tugas itu ditanya
dua mata kuliah gitu kan. Kemudian tidak membuat karya tulis, cuma diambil dari PKL. Nah, kan seperti itu gitu kan. Jadi tetap ada proses ada mata kuliahnya tugas akhir. Jadi harus dipenuhi meskipun tidak membuat karya tulis. Nah, makanya sekarang juga kan sama. Jadi PKL itu nanti akan dijadikan sebagai mata kuliah tugas akhir di semester 6. Untuk semester 7 nanti kan tetap online, kemudian semester 8-nya Anda sudah skripsi gitu, seperti itu. Jadi jadi prosesnya kalau di PSTK itu meskipun S1 tapi berjenjang, harus ditempuh dulu yang D3-nya. Tetap jadi ada tugas akhir, ada skripsi, meskipun nanti yang tugas akhirnya itu tidak tidak tadi kan makanya harus dibuat secara efisien di semester 5 itu supaya nanti lebih mudah untuk menjalankan tugas akhir di semester 6 gitu kan. Jadi Anda cukup bahannya sudah ada, berarti kan sudah 90% lah. Anda tinggal menyesuaikan dengan outline yang ada di tugas akhir di semester 6 seperti itu. Mungkin ada sosialisasi lebih lanjut ya untuk nanti kegiatan tugas akhir ya Pak. Cuman disarankan dari sekarang PKL ini dijalankan sebaik mungkin. Jadi nanti pada saat kalian tugas akhir tinggal menyesuaikan dengan outline tugas akhir. Intinya seperti itu. Silakan mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan kembali sebelum acara ini kita tutup. Sudah cukup? Oh, masih ada nih dari Atila. Izin bertanya, Bapak Ibu, apakah mahasiswa yang PKL sangat diwajibkan untuk menghibahkan aplikasi ke pihak instansi PKL meskipun sistemnya sudah memadai? Nah, itu pertanyaan dari Atila, Pak. Jadi, apakah wajib menghibahkan PKL meskipun sistemnya sudah memadai? Ya, makanya nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana gitu kan di pihak mitranya. Berarti kalau kita misalnya di sana ya setidaknya juga kan pastilah dari perusahaan meskipun sudah settle gitu ya, misalnya sistem yang ada di Telkom, ada di BCA, pasti kan ada kebutuhan aplikasi yang belum dibuat misalnya seperti itu. Jadi kita meskipun sekecil apapun kita buat saja seperti itu. Meskipun pastilah semua perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah ada sistem otomatisasinya, tapi kemungkinan ada yang belum di komputerisasi, gitu. Belum ada aplikasinya sesuai dengan kebutuhan di sana. Gitu. Nah, seperti itu Atila. Jadi mungkin barangkali di lapangan kan tidak menutup kemungkinan ada ide menarik yang bisa dijadikan aplikasi walaupun emang sistem di situ emang sudah bagus gitu. Ya. Silakan mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan. Tapi kan maksudnya gini, eh, yang tadi yang tadi dihibahkan itu bukan hanya dari PKL kan, tapi bisa dari mata kuliah yang caption. Karena kan Caption project. tugas luarannya itu dari caption itu kan berupa aplikasi. Nah, makanya antara caption dan PKL itu makanya bisa diintegrasikan gitu, bisa disinkronisasi supaya cukup bikin satu aplikasi saja buat caption, buat proyek sistem informasi dan untuk PKL seperti itu. Iya. Jadi maksudnya supaya tidak ini ya. Jadi supaya tidak misalnya wajib di PKL enggak, maksudnya seperti itu. Jadi tadi itu yang saya sampaikan supaya lebih efisien. Karena tugas dari aplikasi justru yang dari proyek sistem informasi yang wajib keluarnya itu adalah bikin aplikasi. Kalau yang PKL sih itu mah opsional lah gitu kan. Kalau misalnya kalau tadi juga kan sama Bu Tuti wajib minimal kan membuat website ya, profil perusahaan minimal seperti itu. Gitu. Tapi supaya sinkronisasi antara mata kuliah yang di semester 5 itu ya disinkronkan 3 mata kuliah bisa dijadikan satu tugas gitu. Sehingga nanti akan outputnya cukup satu seperti itu gitu.
Nah, begitu Atila. Jadi emang kita sarankan bikin satu kelompok. Jadi nanti bisa digunakan di mata kuliah yang lain gitu kan. Walaupun emang luarannya tidak tergantung dari PKL, bisa tapi dari mata kuliah capstone project. Seperti itu. Silakan mungkin ada lagi yang ditanyakan. Hmm. Enggak ada lagi. Ada berarti hibah aplikasi nggak harus ke tempat PKL, boleh cari mitra lain juga ya Pak. Maksudnya apa ini? Iya, betul, udah iya. Hibah aplikasi nggak harus. Jadi Oh ya. gini lagi lah, mungkin perlu dijelaskan kembali ya. PKL tadi kan sebenarnya mata kuliah tersendiri kan. Tadi juga kan pembimbingnya pasti dosen PA. Kemudian caption project mata kuliah tersendiri gitu kan dengan dosen pembimbingnya adalah dosen pengampu gitu. Nah, supaya maksudnya lebih efisien gitu kan. Jadi jangan misalnya nanti bikin tugas lagi di PKL, bikin aplikasi di Caption Project, bikin lagi aplikasi itu kan misalnya terlalu banyak kan tugasnya. Makanya supaya lebih efisien diintegrasikan satu tugas itu jadi tiga mata kuliah tadi kan, Caption Project yang proyek sistem informasi PKL dan digital kreatif tuh bisa dijadikan satu tugas gitu. Satu aplikasi, Bisa satu aplikasi luarannya satu cukup tugas satu gitu. untuk tiga mata kuliah. Intinya seperti itu. Begitu Dwi. Bisa dimengerti semuanya? Silakan ada lagi yang mau perlu ditanyakan? Kalau sudah Ibu udah share link presensi ya, kalian boleh presensi kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan. Sehingga direkam. Ya mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Cukup ya pertanyaannya. Tidak ada lagi yang japri-japrian. Karena Ibu berpikir kalian semuanya udah mengerti dan udah paham karena memang tidak bertanya gitu kan ya. Oke, terima kasih pada narasumber hari ini kepada Bapak Dedi, kepada Bu Tuti atas sosialisasinya dan memberikan pencerahan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjalankan PKL. Mudah-mudahan PKL-nya dan mata kuliah di semester 5-nya berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi mata kuliah yang di-hair. Tidak ada lagi bikin permasalahan baru di semester 5. PKL-nya jangan sampai di-hair. Karena kalau misalkan ada di-hair di semester 5, nanti akan terkendala di tugas akhir gitu kan. Walaupun emang kalian S1 gitu ya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya dalam kegiatan Expo PKL 2025. Akhir saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sukses Jadi buat nanti semuanya sebagai PKL-nya informasi ya. Expo PKL itu akan dilaksanakan di Desember ya. Kalau tahun kemarin kan tanggal 18 Desember. Jadi nanti kita akan membuat lagi nanti mengagendakan pokoknya bulan Desember nanti tanggal dan waktunya akan diberitahu lebih lanjut. Kemudian segala informasi nanti terkait dengan PKL saya tidak akan menerima pertanyaan lewat Japri ya karena saya sudah mensosialisasikan pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama.